Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini membahas pertemuan ke-6 yaitu mengenai penjurnalan. Dengan menggunakan aturan debit dan kredit, sebuah transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut dengan jurnal. Nah, kita membahas penjurnalan solusi net, masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Istilah transaksi yang umum. Di sini menerima kas untuk jasa yang diberikan, maka debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Kenapa? Karena kita nerima kas, nerima uang. Pokoknya uang masuk ataupun keluar akan berdampak kepada kas. Kalau uang masuk akan menambah kas, uang keluar akan mengurangi kas, yaitu kalau berkurang di kredit, kalau menambah di debit. Selanjutnya jasa diberikan secara kredit. Masih sama transaksinya, sama yang pertama, cuma yang kedua ini uangnya belum kita terima, masih di pelanggan tersebut, maka kita akui sebagai piutang. Debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Lalu yang ketiga menerima kas dari piutang. Nah mungkin nih piutangnya sudah dibayarkan dari pelanggan, uang kita sudah diberikan ke kita. Maka menerima kas dari piutang, debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Uang masuk nih, pasti debitnya kas. Atas apa sih? Atas piutang usaha. Maka kreditnya piutang usaha. Pembelian kredit. Kalau kita contoh beli barang, sudah pasti akan menambah barang-barang yang kita beli. Maka debitnya akun aset, lalu karena ini kredit, uang kita belum keluar, maka diakui sebagai utang. Utang usaha di kredit. Lalu pembayaran utang. Kita mengeluarkan uang untuk membayar utang, maka debitnya utang usaha. Ingat, utang usaha ketika menjadi pengurangan maka di sisi kiri yaitu debit. Selanjutnya uang kita keluar buat bayar utang, maka kreditnya kas, dan seterusnya. 5 langkah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Step 1, 2, 3, 4, 5 akan dicontohkan di transaksi A. 1 November 2015, Christina menyetorkan 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Nah, maka langkah-langkahnya kita harus analisa dulu. Ini jurnalnya apa sih? Oh, ini uang masuk loh, maka kasnya nambah di sisi debit. Nah, kasnya nambah atas dasar apa? Karena ingin menambah modal perusahaan tersebut. Maka langkah yang pertama, masukkan tanggal transaksi yaitu 1 November 2015. Langkah kedua, debitnya kas karena ada uang masuk tadi yaitu 25 juta rupiah, jangan lupa ditulis nominalnya. Lalu kreditnya modal. Langkah yang ketiga, 25 juta rupiah. Ingat, sisi kredit agak menjorok ke kanan atau biasa dibilang satu kali tap ya gitu. Untuk langkah keempat ini ada keterangan atas transaksi tersebut, tapi keterangannya secara ringkas saja, tidak perlu rinci. Nah, untuk langkah kelima ini nanti ketika jurnal sudah selesai diposting ke buku besar, kalau sudah dipindah bukukan ke buku besar, maka diisilah kolom referensi tersebut. Gitu. Selanjutnya, transaksi B. 5 November, Solusinet membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Ingat, tunai. Maka kita beli tanah, dapat tanah, debitnya tanah, kreditnya kas karena ngeluarin uang sebesar 20 juta rupiah. Transaksi C. Solusinet membeli perlengkapan secara kredit, beli barang tapi belum bayar, uangnya nanti. Maka debitnya perlengkapan, timbullah utang di kredit sebesar Rp1.350.000. Untuk transaksi D, 18 November, Solusinet menerima honor sebesar Rp7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Di sini tidak ada keterangan kredit, maka berarti menerima uangnya secara langsung pada saat itu. Maka debitnya kas 7.500.000, kreditnya pendapatan jasa Rp7.500.000. Telah muncul beberapa beban untuk Solusinet seperti berikut. Nah, agak berbeda. Kalau tadi debit kredit cukup satu akun. Nah, ini ada banyak. Ini boleh sekali digabungkan ketika memang hal yang sama. Di sini sama-sama beban, tapi tetap beban tidak boleh digabungkan jadi satu, harus dipisah. Karena kreditnya sama-sama kas, tidak ada pembedanya, maka kasnya cukup satu akun kas di kredit, yaitu
sebesar Rp3.650.000. Untuk transaksi F, 30 November Solusinet membayar kreditor. Ingat, kreditor orang yang meminjamkan uangnya ke kita gitu. Kita punya utang. Maka debitnya utang usaha, kreditnya kas sebesar Rp950.000. 30 November, Christina mencatat jumlah perlengkapan yang masih tersisa 550.000. Loh, kok jurnalnya 800.000? Ada penjelasan transaksi. Coba kita mundur, lihat transaksi 10 November. Itu kita beli perlengkapan loh sebesar 1.350.000. Loh, kenapa Bu yang masuk 800.000? Karena yang kita jurnal adalah perlengkapan yang kita gunakan atau yang kita pakai. Jadi otomatis perlengkapannya berapa dikurangi sama sisa. Maka yang digunakan sebesar Rp800.000 dengan jurnal, debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar Rp800.000. 30 November, Christina menarik uang tunai 2 juta dari Solusinet untuk keperluan pribadi. Berarti debitnya Prive, Christina, lalu kreditnya kas sebesar Rp2 juta. Memindah bukukan ayat jurnal ke dalam akun. Suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal secara periodik. Ayat jurnal dimasukkan ke akun yang sesuai di buku besar. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas terkait dengan buku besar. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.